yang membuat film ini kayak kelihatan non konsisten gitu ya. Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, kita baru saja selesai menyaksikan Transformers Rise of the Beast, film ke-7 dari mega franchise Transformers. Ini merupakan film ke-7 tapi film kedua dari prequel dari Transformers selain 5 film yang sudah dikerjakan oleh Michael Bay. Dan sekarang setelah Bumblebee, kalian bisa menyaksikan Rise of the Beast. Jadi buat teman-teman yang mau memahami ceritanya, kalian bisa langsung nonton Bumblebee, dan setelah itu nonton Rise of the Beast, langsung deh kalian ngerti bagaimana jalan ceritanya. Karena ini kelanjutan ini kurang lebih 7 tahun setelah kejadian dari Bumblebee, dan Rise of the Beast ini terjadi di 1994. Film ini sendiri kiblatnya itu di animasi War Beast. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, bisa kurang lebih ceritanya mirip-mirip lah gitu ya, tapi dengan beberapa improvisasi. Nah, kita tahu sendiri bahwa mega franchise dari Transformer ini juara lah di genre mereka tentang robot-robotan, gak ada yang bisa ngalahin lah gitu ya. Bahkan dari Jepang gitu ya, untuk kualitas CGI dan sebagainya. Tapi memang kualitas cerita naik turun yang membuat fans ada yang meninggalkan franchise ini, ada yang tetap di sini. Dan gue lihat setelah dilepas oleh Michael Bay, ada beberapa hal positif dan juga negatifnya gitu ya. Dan film ini tarik ke belakang juga setelah kejadian dari film pertama dari Transformers tahun 2007. Jadi ini tarik ke belakang 13 tahun yang lalu, ini 1994. Kalau yang di Transformers itu kan 2007-an, itu kurang lebih 13 tahunan kejadiannya. Jadi mereka ini ya, buat teman-teman yang aneh, kenapa kok Bumblebee-nya kok yang tadinya keren tiba-tiba jadi jadul, jadi jelek untuk yang sekarang. Itu kalian bisa lihat bahwa ini mengambil latar jauh ke belakang. Dan yap, setelah menantikan Transformers Rise of the Beast ini, ada beberapa hal yang agak kurang menurut gue. Bagus, film itu bagus, bukan sebuah film yang jelek, tapi entah kenapa kayak gue merasa kurang gitu ya. Bukan dari segi durasi juga, karena ada teman-teman yang bilang bahwa ini durasinya kecepatan nih, bla 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 bla. Menurut gue karena ceritanya agak terlalu alot, jadi agak lama meskipun durasinya yang nggak terlalu panjang untuk sebuah film yang sekelas film-film mahal kayak Transformers Rise of the Beast ini guys. Nah, penasaran bagaimana pendapat kita secara keseluruhan? Simak review kita sampai selesai. Tapi sebelum itu, gue mau ceritakan sedikit tentang sinopsis dari Rise of the Beast ini. Transformers Rise of the Beast ini menceritakan karakter Noah dan juga Elena yang tiba-tiba bertemu. Noah ini adalah seorang laki-laki yang dipecat dari kesatuan militer dan harus berjuang untuk menyembuhkan adiknya yang sakit, harus mencari biaya dan sebagainya. Jadi ini kesusahan lah intinya. Kemudian ada karakter Elena yang merupakan anak magang di sebuah museum yang menemukan artefak-artefak yang berhubungan dengan dunia Transformer. Sedangkan karakter Noah ini tidak sengaja ingin mencuri mobil Transformer yang ternyata mobil itu bisa hidup dan juga bisa berbicara. Dan untuk villain utama dari film ini ada Terrorcon yang merupakan anak buah dari Unicron. Ya, kita tahu sendiri kalau Unicron itu kan sosok yang sangat besar di dalam animasi dan juga kartunnya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana si Terrorcon ini berfungsi sama kayak kalau di Marvel tuh kayak Silver Surfer lah kalau di Fantastic Four gitu ya. Kalau sedangkan Unicron ini kayak semacam Galactusnya gitu ya. Jadi dari awal kita akan melihat bagaimana sejarah panjang masa lalu dari Unicron ini ingin merebut alat yang bisa membuat mereka melakukan perjalanan waktu sehingga membuat Unicron ini lebih mudah dalam melahap berbagai planet. Dan ternyata untuk memenuhi tujuannya itu, alat yang bisa melakukan perjalanan waktu itu dimiliki oleh Transformer yang golongannya itu animal yang namanya maksimal, dimana mereka benar-benar di sini di awal film kita akan melihat diserang oleh Terrorcon, anak buah dari Unicron ini, dan kita akan melihat kaburnya para maksimal ini ke bumi untuk sembunyi dan juga memecah kunci ini agar tidak ditemukan oleh Terrorcon sehingga nantinya bisa menyelamatkan seluruh universe gitu ya. Dan yap, itulah sinopsis singkat dari Transformers Rise of the Beast. Sekarang gue nggak mau bahas lebih banyak bagaimana alur ceritanya, tapi gue mau menceritakan bagaimana sih first impression gue setelah menyaksikan Transformers Rise of the Beast ini. Secara keseluruhan film ini kalau dibandingkan dengan 5 project dari Michael Bay yang kita tahu sendiri kan, kalau project Michael Bay itu kan bus alurnya cepet banget, bam bum bum, tiba-tiba berantem sana berantem sini, loncat sana gitu. Itu dalam beberapa segmen audiens gitu ya, kita penonton, separuh penonton nggak suka dengan hal yang kayak gitu yang terlalu bombastis tapi agak sedikit lupa rasa gitu ya.
Nah, untuk Rise of the Beast ini punya kemajuan yang lumayan gitu ya. Meskipun film ini kalau kalian bilang bahwa lebih baik film ini daripada project Michael Bay, tapi justru kenyataannya Michael Bay sebagai produser dari film ini juga, jadi dia ikut andil juga sebenarnya kan. Mengambil latar sebelum kejadian dari Transformer 2007 yang project pertama dari Michael Bay, menurut gue ya ada plus minusnya. Yang plus minusnya ada plusnya mungkin mereka lebih bisa membangun sejarah lebih luas lagi franchise dari Transformer ini untuk modal kedepannya. Jadi setelah ini kan tahun 1994, ada 13 tahun lagi ke depan yang mereka bisa olah untuk membentuk karakter dan juga cerita Transformer baru gitu ya, tapi di masa lalu prequel. Tapi memang kalau dibandingkan dengan secara keseluruhan film Transformer, film ini lebih punya rasa, kita lebih banyak melihat karakter dan penonton tuh benar-benar tersedot dengan karakter manusianya, kayak latar belakang Noah tuh gimana gitu, kemudian latar belakang Elena gimana, dan juga dari sisi Transformer kita juga lebih banyak melihat bagaimana sih kayak gejolak development karakter dari Optimus Prime dan teman-temannya. Di sini kita benar-benar melihat sisi lemah dari Optimus Prime yang jarang kita lihat di film Transformer sebelumnya gitu ya. Kalau di film Transformer yang pertama kita lihat bahwa Transformer ini kan Optimus Prime keren gitu dengan Autobots lainnya, tapi di Rise of the Beast kita melihat bagaimana dia rentan gitu setelah kekalahan yang digambarkan di film Bumblebee. Di sini kita melihat bahwa Optimus Prime ini kayak nggak tahu arah dan dia benar-benar sedang mencari jati dirinya, kayak lebih pesimis. Tapi memang di penghujung film, di babak ketiga film, kita akan melihat bagaimana semangatnya si Optimus Prime ini dibandingkan di awal film gitu ya. Kalau mau membandingkan dengan 5 project dari Michael Bay, menurut gue ya bener, Rise of the Beast ini memang lebih slow, lebih kalem, lebih enak ditonton, jalan ceritanya simple, mudah dimengerti gitu ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Bumblebee, Charlie, Hailee Steinfeld masih belum bisa mengalahkan film tersebut karena Bumblebee kayaknya kurang, nggak ada celah gitu ya. Tapi untuk Rise of the Beast ini gue agak bingung pembawaan ceritanya tuh mau dibawa kemana. Ini berasa kayak jembatan untuk film selanjutnya, kayak intermezzo untuk film selanjutnya. Jadi bingung gitu ya. Ada beberapa momen-momen yang kadang kelihatan banget benar-benar menjaga transisi cerita dari seluruh franchise, sehingga yang membuat kadang ada beberapa momen yang gue ngantuk gitu dengan cerita-cerita yang dihadirkan. Dari segi alur cerita menurut gue nggak terlalu masalah, tapi memang ada beberapa momen yang agak terlihat lambat, padahal ceritanya kan durasinya pendek, tapi ada beberapa yang terlalu lambat. Itu sih aja yang membuat gue masalah. Tapi yang gue suka dari film ini adalah hadirnya line up ataupun karakter-karakter baru yang belum kita lihat di film Transformers sebelumnya. Salah satunya ada Mirage, RC, Wheeljack, hingga ke Stratosphere benar-benar mendampingi Optimus Prime dengan sangat baik. Apalagi dengan ditambahnya para Transformer maksimal di sini, kita jadi punya referensi baru. Apalagi buat gue yang benar-benar nggak ngikutin animasi ataupun kartun dari Transformer, apalagi mainannya yang milik Hasbro itu, menurut gue hadirnya Transformer maksimal agak sedikit membingungkan gitu ya. Yang tadi di satu sisi gue udah fokus dengan para Autobots, tiba-tiba hadir lagi Decepticon, yap gue udah cukup gitu ya. Hadir lagi Terrorcon dan itu makin aneh lagi gitu, makin banyak gitu ya. Dan kalau Unicorn kan ya memang levelnya kayak Galactus lah kalau di Marvel gitu ya, nggak masalah gitu ya. Kemudian hadir lagi si Transformer sebelum para Autobot ini, ternyata ada Transformer yang bernama Maximal. Dan nama-namanya pun agak sedikit mirip-mirip dengan Optimus Prime, namanya adalah Optimus Primal pemimpinnya. Kehadiran mereka di Rise of the Beast menurut gue belum terlalu total. Kenapa gue bilang begitu? Karena sebenarnya kan masalah ini kan masalah mereka. Kunci tersebut kan teknologi mereka, tapi kenapa di film ini itu durasi mereka dikit banget guys, lebih banyak dikalahkan dengan sang tokoh-tokoh utama, karakter utama kayak Optimus Prime, Autobot, Bumblebee. Sedangkan untuk para maksimal itu munculnya sedikit banget di akhir film, sehingga membuat gue merasa bahwa ini sutradara lebih mencondong ke karakter utama dibandingkan dengan yang punya masalah utama si maksimal itu sendiri gitu guys. Poin selanjutnya juga yang menjadi menurut gue agak gue kritik dari film ini adalah hadirnya si Terrorcon yang bener-bener kayak di awal-awal bener-bener mengintimidasi penonton dan juga sang karakter utama, tapi menjelang dari babak 2, ketiga gitu akhir-akhir kayak berasa bahwa Terrorcon ini nggak punya meaningful sama sekali, nggak punya arti kayak gitu guys. Dia ini kayak berasa kayak kacungnya si Unicorn aja gitu ya. Emang kalau kacung nggak masalah gitu, kayak anak-anak Thanos gitu nggak masalah, tapi di sini bener-bener kayak dia ini gagal ketika mengambil
mau dibunuh sama Unicron, datang lagi bener-bener powerful ketika melawan para Optimus Prime, tapi tiba-tiba di sana jadi pecundang lagi. Kayak nggak punya jalan cerita yang pas untuk TerrorCon, sehingga bener-bener kehadirannya di film Rise of the Beast menurut gue nggak terlalu berarti, ada nggak terlalu berarti, meskipun memang banyak pertarungan yang dilakukan, tapi memang ya kayak berasa kosong aja gitu. Gue merasa kayak ada janggal gitu untuk kehadiran dari TerrorCon, padahal ini juga sebuah karakter baru yang ada di jajaran franchise dari Transformer, terutama ini dari karakter yang bernama Scourge ya. Selanjutnya untuk chemistry antar karakter, untuk para Transformer nggak ada masalah gitu kan, untuk robot CGI juga gitu, tapi memang dari voice aktornya gitu ya lumayan, untuk nggak ada masalah lah, nggak ada bocor-bocornya, menurut gue keren-keren aja. Tapi untuk chemistry antar karakter manusianya juga cukup menarik gitu, meskipun belum yang sempurna banget, tapi memang ceritanya kan si Noah dan Elena ini tidak terlalu kenal lama gitu, baru-baru kenal, jadi wajar gitu ya. Memang dalam beberapa dialog dan juga adegannya terlalu banyak hal-hal yang penting nggak penting untuk karakter dialog yang dihadirkan di manusia ini guys. Salah satu juga yang bikin awkward adalah ketika Elena baru diselamatkan dari serangan si elang itu yang udah kerasukan itu kan, tiba-tiba si Noah datang, kamu nggak apa-apa, itu kayak berasa bener-bener scripted banget gitu, jadi kayak berasa kurang gitu ya. Untuk dialog dari para Autobot sendiri ada beberapa yang menurut gue agak cringe, kayak salah satunya ketika si Optimus Primal ini membunuh sang lawannya, ada ketika terus si Optimus Prime bilang itu kan giliran gue, itu kayak berasa kaku banget gitu sebenarnya. Alangkah baiknya jadikanlah si Optimus Prime ini kayak Optimus Prime yang kita kenal gitu menurut gue sih. Tapi sejauh ini nggak ada masalah ya, itu hanya beberapa gangguan-gangguan kecil gitu ya. Dan yang paling gue suka di sini adalah dari sisi sinematografinya. Dari awal gue suka banget ketika Unicron dan juga TerrorCon ini pengen melahap planet milik para Maximal ini, tuh kayak berasa nonton, wah ini keren banget. Dan gue merasa bahwa Galactus nanti kalau misalnya hadir di Marvel harus kayak gini, sumpah. Dan bener-bener kelihatan banget mencekamnya. Dan itu gue bilang bahwa tadi si TerrorCon atau Scourge ataupun Unicron di awal-awal bener-bener menindas. Gue sebagai penonton pun ikut tertindas, tapi menjelang babak kedua, ketiga tuh mulai kayak hilang gitu, kayak nggak ada artinya apa-apa. Kita malah hilang fokus ke karakter utamanya dan karakter manusianya gitu ya. Dan salah satu yang pengen gue kritik juga dari Transformer adalah berganti-gantinya para tokoh manusianya yang membuat film ini kayak kelihatan non konsisten gitu ya. Gue nggak tahu ya buat teman-teman yang ngefans dengan Transformer, apa pembelaan kalian? Apa memang wajar itu? Yang penting karakter utamanya kayak Optimus Prime dan lain-lainnya, apakah itu yang harus terus ada di setiap filmnya? Tapi menurut gue alangkah lebih baiknya juga sang karakter manusianya juga harus dibuat selalu hadir di setiap film selanjutnya, karena kalau datang lagi karakter baru bingung gitu. Di Bumblebee kan Charlie, nah di film kedua nggak ada lagi Charlie-nya, jadi bingung sendiri. Bumblebee-nya kayak cuman nyinggung sebentar gitu. Dan sekarang ada Noah, dan Noah kan karakter development karakternya keren banget di film ini, dan akan kayaknya bayang-bayangnya gitu dari mid credit dia ini akan hadir lagi di film selanjutnya. Kalau si Noah nggak hadir lagi di film selanjutnya, udah ini film gue nggak tahu deh gimana gitu ya. Dan secara keseluruhan itu sih banyak sekali hal-hal yang menurut gue agak dikit lagi, gue nggak bisa menjelaskan apanya, tapi memang setelah nonton film ini wah bombastis, tapi nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Dipoles sedikit lagi dari segi cerita dan bagaimana dialognya, menurut gue keren banget. Dari segi sinematografi the best, nggak ada kekurangan. Dan dari segi scoring pun menurut gue keren banget. Latar-latar tempat dari tahun 90-an ini kan bener-bener kelihatan believable banget, karena di sini kita melihat ada kereta api, ada kayak Porsche 964 Carrera, juga ada mobil Nissan Skyline yang bener-bener meyakinkan pada tahun 1994. Menurut gue nyata banget dan gak ada kekurangan sama sekali sih. Dan secara keseluruhan gue cukup menikmati film ini, nggak yang sepuas gue nonton Bumblebee, tapi ya lumayan lah gitu ya. Jadi kata-katanya adalah lumayan gitu ya. Kalian bisa nonton atau kalian bisa nanti nunggu bagaimana pendapat idola-idola kalian guys. Dan sekarang saatnya kita memberikan skor untuk Transformers Rise of the Beast ini setelah menggabungkan bagaimana kerennya alur cerita, chemistry antar karakter, bagaimana CGI, sinematografi, scoringnya. Menurut gue
Transformers Rise of the Beast layak diberikan skor 7 dari 10 untuk film ke-7 dari Transformers ini guys. So buat teman-teman yang mungkin sudah nonton, berapa skor terbaik kalian untuk Transformers yang ke-7 ini? Dan buat teman-teman yang belum nonton dan penasaran, silakan saksikan film ini. Film ini rekomendasi sekalian untuk ditonton langsung di layar lebar tentunya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap hari. Thank you guys.